warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Andreas Palilingan. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keluarga dan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT bidang pengajaran. Adapun tujuan pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja, di mana dalam pengajaran mata kuliah ini memakai prinsip delivery, interaction, dan assessment. Pada aspek delivery, saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum mata kuliah yang meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, bahan kajian, dan sumber referensi yang digunakan, sehingga dapat membantu mahasiswa untuk belajar dan materi yang diberikan dapat diterima dengan baik. Pada aspek interaction, saya akan menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dengan mahasiswa selama proses belajar mengajar yang meliputi metode perkuliahan dan metode pembelajaran yang diterapkan saat mengajar. Pada aspek assessment, saya akan menjelaskan bagaimana saya bisa mengukur pencapaian kompetensi dari mata kuliah ini, seperti pemberian tugas terstruktur yang sudah direncanakan, misalkan membahas suatu artikel, studi kasus, kuis, dan observasi lapangan untuk mengukur kemampuan diri dari setiap mahasiswa. Mata kuliah Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdapat pada semester genap dan ini merupakan mata kuliah wajib dan kode MK 6432213. Dan mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan mata kuliah ini tidak ada mata kuliah persyarat karena ini merupakan dasar-dasar. Untuk dosen pengampu mata kuliah ini adalah tim teaching. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keluarga dan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Fokus utama dari mata kuliah ini adalah memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Melalui perkuliahan ini, mahasiswa akan diperkenalkan mengenai prinsip-prinsip dasar keselamatan dan kesehatan kerja, faktor potensi bahaya yang ada di tempat kerja dan lingkungan kerja sendiri. Kemudian, memahami kebijakan pemerintah mengenai perlindungan terhadap keselamatan kerja, standar kesehatan dan keselamatan kerja, resiko, pencegahan dan kecelakaan kerja, sistem manajemen keselamatan kerja, dan alat pelindung diri. Sehingga diharapkan dengan adanya mata kuliah ini dapat meningkatkan kualitas kerja yang didapatkan pada prinsip-prinsip kerja yang selamat dan sehat dalam dunia industri. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep utama dan ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan mengenali pelaksanaan prinsip K3 di lingkungan kerja. Yang ketiga, mahasiswa memahami pentingnya aspek keselamatan dan kesehatan kerja dalam suatu sistem kerja. Yang keempat, mahasiswa mengetahui berbagai teknik atau pendekatan yang dapat digunakan untuk menjamin dan meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja. Yang kelima, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan mengenai definisi kecelakaan kerja, klasifikasi akibat kecelakaan kerja, serta upaya pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja. Yang keenam, mahasiswa mampu menguasai mengenai penanganan atau penggunaan dan syarat minimal alat pelindung diri. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah pembelajaran dengan student-centered learning. Dengan student-centered learning, mahasiswa akan bekerja dengan berbagai aktivitas dengan mempelajari bahan pembelajaran, sehingga mahasiswa akan terlatih dan tentunya tertanam ilmu pengetahuan yang akan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dan terbiasa dengan proses pembelajaran. Selain SCL, saya juga menggunakan case-based learning, di mana metode studi kasus ini untuk menganalisis dan mengidentifikasi masalah tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang dapat memberikan siswa pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat. Selain itu juga saya menggunakan metode ceramah dan juga ada diskusi kelompok
dan metode kuliah dengan melibatkan isu-isu terkini, dan selanjutnya ada juga observasi lapangan. Adapun topik-topik mata kuliah yang saya ajarkan terdiri dari 14 topik mata kuliah, dan topik mata kuliah ini sudah disesuaikan dengan kurikulum nasional kesehatan masyarakat pada bidang ketiga. Materi yang pertama yang akan diajarkan adalah pengantar mata kuliah, prinsip dan konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, tujuan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Keempat, kecelakaan akibat kerja. Kelima, penyakit akibat kerja. Keenam, analisis resiko dan pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja. Ketujuh, toksikologi industri. Kedelapan, ergonomi fisiologi kerja. Kesembilan, antropometri. Ke-10, analisis dampak lingkungan. Ke-11, psikologi kerja. 12, manajemen tanggap darurat di tempat kerja. Ke-13, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Ke-14, kebijakan manajemen dan langkah penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Asesmen atau sistem penilaian bagi mahasiswa terdiri dari komponen absensi sebesar 5%, tugas mandiri sebesar 15%, tugas kelompok sebesar 15%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 35%. Untuk kriteria lulusan terbagi menjadi 5, 3,60 sampai 4 dengan huruf A dengan kategori sangat baik mendapatkan predikat lulus, dengan nilai 3 sampai 3,59 dengan huruf B kategori baik dan keterangan di sini ada lulus. 2 sampai 2,99 huruf C kategori cukup mendapatkan kategori keterangan lulus, dan 0 sampai 1,99 belum lulus atau dalam hal ini hurufnya D dan E. Kemudian dalam mata kuliah ini saya mengambil referensi-referensi yang diperbarui setiap tahunnya. Yang pertama dari Samsul Arifin, buku Talking Safety and Health Bunga Rampai, artikel keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian ada juga dari Tarwaka 2014, ergonomi industri, dasar-dasar pengetahuan ergonomi dan aplikasi di tempat kerja. Yang kedua, masih dari Tarwaka 2012, buku dasar-dasar keselamatan kerja serta pencegahan kecelakaan di tempat kerja, dan buku dari Iwayan Gede Suwarjana tahun 2022 tentang buku ajar dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Berikut ini saya akan tampilkan video proses pembelajaran dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Kita saksikan video berikut ini. Pagi kelas. Pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat ini kita masih masuk dalam mata kuliah dasar K3, dan hari ini kita akan mempelajari topik tentang ergonomi kerja. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, sama mahasiswa yang boleh memimpin doa di pagi hari ini. Oke, saat ini kita akan belajar tentang mata kuliah dasar K3. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Merdeka belajar? Kampus Merdeka. Oke, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, saya akan mengambil absen terlebih dahulu. Violita Natasha Tio. Oke, selanjutnya Feva Aisyah Asara Sahadan. Hadir. Kemudian Nesti Astuti Gunawan. Hadir. Merlina
Batas. Oke. Selanjutnya Muhammad Awaludin Kubandaha. Oke, saat ini kita akan mempelajari topik yang baru. Kalau pada sebelumnya minggu yang lalu kita telah mempelajari topik tentang lingkungan kerja, dan saat ini kita akan masuk di materi yang baru tentang ergonomi kerja. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, yang pertama adalah bagaimana kita bisa memahami seperti apa konsep dasar dari ergonomi. Kemudian yang kedua, kita akan mengetahui apakah ada dasar hukum dari ergonomi di tempat kerja. Dan yang ketiga, seperti apa faktor risiko ergonomi. Dan yang terakhir adalah work-related musculoskeletal disorder. Oke, nah saat ini kita akan mempelajari ergonomi. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sebenarnya ergonomi itu. Jadi, kalau dilihat di sini, ergonomi adalah sebuah cara mendesain tempat kerja, cara kerja atau alur kerja untuk mengakomodasi kemampuan dari pekerja. Kemudian, jika pekerjaan dilakukan dengan posisi yang janggal atau membutuhkan usaha yang berlebih, maka akan timbul yang namanya fatigue atau yang namanya kelelahan, dan ketidaknyamanan pasti akan terjadi. Selanjutnya, biaya langsung yang mungkin timbul akibat ergonomi adalah pemerahan akibat gangguan pada sistem tulang dan otot. Dan biaya tidak langsung akibat ergonomi dapat berupa tingginya turnover, tingginya kealpaan, dan biaya training yang bagi tenaga kerja. Kenapa kita harus mempelajari ergonomi? Nah, karena di sini dikatakan potensi bahaya ergonomi dapat menyebabkan rasa sakit dan kecelakaan yang menyebabkan disabilitas pada sendi dan otot. Nah, pada sebentar nanti akan jelaskan apa hubungannya ergonomi ini dengan sendi maupun otot. Nah, ergonomi ini biasa terjadi di sektor industri, dan kalau di sektor industri biasanya pada pekerjaan manual handling, pada pekerjaan yang biasanya kalau mengandalkan kekuatan tangan, seperti kalau di kalau di pabrik kan ada perpindahan barang, misalkan mengisi. Contohnya pabrik mie, kita kan akan mengisi bumbunya, pasti taruh di dalam kemasan. Nah, itu yang melakukan adalah manusia. Nah, kalau kegiatan ini dilakukan secara berulang dan berlangsung lama, pasti akan timbul yang namanya resiko ergonomi. Nah, beberapa survei menyebutkan ternyata 40% pekerja konstruksi mengalami nyeri sebagai masalah utama. Siapa di sini yang belum pernah merasa nyeri? Pasti semua sudah. Nah, hal tersebut kalau kita mengalami yang namanya nyeri, pasti kita membutuhkan yang namanya istirahat. Nah, tentunya kalau kita istirahat, kalau sebagai tenaga kerja pasti akan menghambat produktivitas. Dan jika tetap dilanjutkan, bisa menyebabkan yang namanya disabilitas dan berakhirnya karir. Nah, ketika kita bekerja, pasti kita dihadapkan yang namanya lingkungan kerja. Kalau di ergonomi dilihat di sini, salah satu faktor yang ada di lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja kalau dilihat sini ada 5: fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Adakah yang tahu mahasiswa yang bisa menyebutkan seperti apa contoh dari faktor fisik misalkan? Kebisingan. Apa lagi? Kimia. Selanjutnya, ada yang tahu? Debu. Selanjutnya yang ketiga, faktor biologi seperti betul sekali, ada yang terkena COVID di tempat kerja. Nah, ergonomi. Nah, faktor ini apa? Posisi kerja. Posisi kerja. Dan terakhir, kalau psikologi, siapa yang tahu? Mental. Yang berhubungan tentang mental health. Nah, kelima faktor ini sangat penting ketika kita bekerja, apalagi bagi tenaga kerja, karena kelima faktor ini selalu kita
temui di tempat kerja setiap saat, di setiap waktu pasti akan ada kita temui seperti ini. Seperti contoh sekarang ini di kelas, faktor apa sekarang? Contoh, ergonomi, posisi duduk, fisik berarti berhubungan dengan kebisingan. Kalau kita belajar kalau bising, tidak baik ya untuk kita belajar mengajar. Kemudian kimia, kalau kimia ruangan kelas ini banyak debu, bisa juga menyebabkan gangguan kesehatan kepada mahasiswa. Selanjutnya kalau biologi, kalau ada yang kena COVID, terus dia hadir saat ini, pasti kita kena juga semua karena terpapar. Nah, itulah faktor-faktor lingkungan kerja. Jadi ada 5. Kelima faktor ini sangat penting di dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, sekarang kita masuk di topik ergonomi. Sebenarnya ergonomi ini sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti contoh, kalau sekarang mahasiswa ada yang suka gaming. Dulu suka pakai CPU, tapi sekarang kan lebih simpel kalau memakai handphone. Nah, ini ada yang suka pertama. Sekarang kan yang tren PUBG, Mobile Legends, apa lagi? FF, apa lagi? COC, apa lagi? Ular-ular atau cacing-cacing? Oh, sudah habis, sudah dulu. Nah, pasti kita terpapar yang namanya seperti ini ya, postur. Kalau dilihat seperti ini adalah posturnya. Kemudian lihat lagi pencahayaannya. Kemudian jarak. Dan yang terakhir kalau dilihat mungkin radiasi. Nah, kalau di tempat kerja biasanya orang itu akan bekerja di depan komputer. Biasanya posturnya seperti ini. Nah, kalau yang paling bawah, ini kalau sudah lembur, capek, akhirnya posisinya dibuat senyaman mungkin. Makanya kalau kita mempelajari ergonomi, kita sebenarnya mempelajari bagaimana orang itu akan merasa nyaman ketika bekerja. Kalau di slide ini berarti nyamannya dia bekerja berarti seperti ini. Mungkin karena dia sudah lelah. Nah, di dalam ergonomi ada juga di sini dikatakan ada juga ergonomi perkantoran. Nah, biasanya kalau di ergonomi perkantoran paling banyak terpapar dengan yang namanya radiasi, kemudian posturnya ketika dia bekerja di depan tutup tuh. Kita sudah jelaskan. Oke, nah ini di ekonomi perkantoran, biasanya di perkantoran pasti akan berhubungan dengan yang namanya postur ketika dia bekerja ataupun postur ketika dia duduk di depan layar komputer. Nah, makanya dianjurkan kalau di ergonomi itu harus ada stretching ketika kita melakukan atau bekerja selama 2 sampai 3 jam. Jadi stretching, misalkan tangan ke depan, seperti kita juga sekarang ini sebenarnya. Dalam proses belajar mungkin kalian sudah duduk terlalu lama atau tegang. Jadi kita boleh stretching, misalkan tangan ke depan, ke atas, dan ke kiri maupun ke kanan. Ya, nanti kita akan praktekkan ini berikut. Nah, ini contoh. Ini tentang ergonomi perkantoran. Nah, ini contoh bagaimana penerapan ergonomi di sektor informal. Ya, kalau di gambar yang pertama ini dapat dilihat postur pekerja ini membungkuk ya. Ini posisinya menjadi statis, dan dalam hal ini posisi dari pekerja ini bisa menyebabkan yang namanya keluhan muskuloskeletal jadi cepat terjadi karena kakinya yang menekuk 90 derajat dan ini ada leher yang membungkuk. Gambar yang kedua dapat kita lihat pekerja ini sedang melakukan ini membuat pot bunga. Itu tadi contoh-contoh ergonomi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, saat ini kita akan melihat pengertian ergonomi menurut beberapa ahli.
Nah, ini salah satu tokoh ergonomi, Bapak Sri Tomo Widjosproto, menyebutkan bahwa ergonomi adalah ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai kemampuan dan keterbatasan manusia dalam merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup bekerja pada sistem yang lebih baik. Kemudian yang kedua, nah ini menurut Manuaga. Nah, Bapak Manuaga ini merupakan Bapak Ergonomi Indonesia. Ergonomi adalah ilmu seni dan penerapan teknologi untuk menyesuaikan atau menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan baik dalam beraktivitas maupun dalam beristirahat dengan segala kemampuan, kebolehan, keterbatasan manusia baik secara fisik maupun mental sehingga dicapai suatu kualitas hidup secara keseluruhan yang lebih baik. Nah, kalau kita lihat pengertian ergonomi ini, kata kuncinya adalah ini harus disesuaikan dengan yang namanya kemampuan, kebolehan, dan keterbatasan dari manusia itu tersebut. Jadi baik secara fisik maupun secara mental, agar supaya kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Nah, itu tadi pengertian ergonomi dari beberapa ahli. Nah, kalau dari undang-undang ternyata ada juga pengertian ergonominya. Menurut Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja, ergonomi adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja disebabkan oleh ketidaksesuaian antara fasilitas kerja yang meliputi seperti cara kerja, posisi kerja, alat kerja, beban angkat terhadap tenaga kerja. Nah, tadi tentang pengertian dari ergonomi. Nah, ada pun tujuan dari ergonomi. Kenapa ergonomi kita pelajari? Yaitu yang pertama, satu, menurunkan resiko cedera dan penyakit. Kedua, meningkatkan kinerja dari kerja. Yang ketiga, menciptakan sistem kerja yang aman. Empat, menciptakan tempat kerja yang aman. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas kerja. Oke, selanjutnya kita lihat di sini adalah faktor risiko dari ergonomi. Dapat kita lihat bahwa faktor risiko ini ada 3. Yang pertama berasal dari pekerja. Kemudian faktor risiko yang kedua dari pekerjaan atau tugas. Dan yang ketiga faktor risiko dari lingkungan. Nah, pertanyaannya, siapa yang mungkin ini beresiko? Jadi, yang mungkin akan beresiko yang terkena yang namanya keluhan muskuloskeletal yang pertama, pergerakan yang berulang-ulang selama bekerja, seperti contoh aktivitas di daerah industri atau di pabrik. Kedua, melakukan pekerjaan yang posisinya yang janggal. Yang janggal misalkan postur tubuh yang tidak alamiah, seperti misalkan kita menjangkau seperti ini, memindahkan, tapi postur yang seperti ini kan tidak alamiah karena dia membungkuk dan juga miring ya, serong ke kanan. Ketiga, melakukan tenaga berlebih dalam bekerja. Keempat, berulang-ulang mengangkat benda yang sangat berat. Dan yang terakhir, kombinasi dari beberapa faktor di atas. Jadi keempat atau kelima faktor ini sangat berisiko bagi tenaga kerja atau bagi kita semua kalau kita melakukan pergerakan-pergerakan yang seperti ini. Oke, nah saat ini kalian akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Nantinya akan membahas, berikan komentar apakah sudah sesuai dengan kaidah ergonomi. Jadi kalian akan memilih gambar, apakah gambar 1 ataupun gambar 2, akan memberikan statement apakah kondisi yang seperti ini sudah sesuai dengan ergonomi atau belum.
perlu diketahui bahwa gambar satu itu kita lihat sendiri bahwa di meja itu tertumpuk dengan kertas-kertas yang terlalu banyak, dan itu juga salah satu tidak ergonominya, dan ini juga akan mengakibatkan banyaknya debu. Dan yang gambar kedua itu dapat kita lihat bahwa si bapak ini bekerja dengan melipat kaki terus membungkuk, dan itu juga salah satu dalam bekerja ini tidak ergonomi, dan jika dilakukan dalam kelamaan itu akan membuat sendi-sendi akan keluhan. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok satu. Ya, demikianlah kuliah kita di pagi hari ini. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, silakan Sania. Ingin bertanya, apa itu triase sistem alat gerak? Oke, baik. Ya, kalau kita dilihat sini di gambar, sistem manusia ini terdiri dari yang namanya ada pernapasan, pencernaan, peredaran darah, penginderaan kerangka, otot, dan saraf. Nah, ketika kita bekerja, jadi ada sistem yang mengatur di dalamnya, yaitu yang pertama, tulang. Jadi kerangka ini dari kepala sampai di ujung kaki, ini namanya skeletal system. Kemudian ada juga sistem yang kedua adalah peredaran darah. Jadi sensory system. Jadi ini adalah saraf-saraf yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian ini ada muskuloskeletal. Jadi ada sistem otot. Ketika salah satu sistem ini bermasalah, taruh lagi bagian otot, berarti kan ada gangguan di dalamnya. Ketika otot kita sakit, berarti manusia tersebut perlu yang namanya istirahat, karena ini tidak bergerak, tidak berjalan. Begitu juga kalau misalkan di bagian tulang, kalau dia patah, pasti kan tidak bergerak. Begitu juga kalau di peredaran darah, kalau dia yang namanya terhimpit atau dia terjepit, saraf terjepit, pasti juga pekerja tersebut membutuhkan yang namanya istirahat. Ya, apakah sudah jelas, Tania? Sudah jelas, terima kasih. Oke, terima kasih. Dan untuk menutup kuliah kita di pagi hari ini, seperti biasa, ada tugas mandiri yang akan kalian kerjakan. Jadi tugas mandiri ini adalah buatlah video dengan tema penerapan ergonomi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian akan membuat video, jadi akan modelnya kalian. Jadi ini bersifat mandiri. Jadi video ini dikumpulkan di LMS Unima. Jadi di situ harus dibuat original atau tidak boleh copy paste. Dan usahakan dibuat sendiri. Nanti ada sistem penilaiannya. Kalau original, kalau copy paste berarti nilainya akan berkurang. Ya, demikian kuliah kita di pagi hari ini. Sampai jumpa pada minggu depan pada topik selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Unima, khususnya pada mata kuliah Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Pesan saya, safety bukan hanya slogan, tetapi adalah arah hidup yang lebih baik. Teruslah berinovasi dan jangan lupa menjadi orang baik. Saya, Richard Andreas Palilingan, pamit undur diri. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam K3.